Hasratku, rinduku memuji. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kita menyatakan ucapan syukur di hadapan Tuhan, bahwa kita bisa memperingati Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ucapan syukur luar biasa kita harus lakukan secara berkesinambungan, bahwa Tuhan memberikan kita anugerah luar biasa. Untuk refleksi Jumat Agung tahun ini 2024, kita akan bahas tentang seruan Tuhan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa maknanya? Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita merenungkan pernyataan ini, dan bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam seluruh kehidupan kita. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita dari Matius pasal yang ke-27. Matius pasal 27 ayat 46. Tetapi saya akan bacakan ayat 45-nya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang barusan kita baca merupakan ayat yang menceritakan peristiwa, ya, salah satu bagian dari rangkaian peristiwa penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Ia disalib, mati, dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan rangkaian peristiwa itu ditulis di dalam kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, dan ayat-ayat Alkitab yang lain. Dan hari ini, saat ini, kita memperingati Jumat Agung, peristiwa tentang kematian Tuhan yang menjadi kemuliaan di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan dimuliakan dan kemuliaan Tuhan itu menyertai kita ketika kita melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Peristiwa penyaliban ini berlangsung di hari sebelum Paskah, dan Tuhan disalibkan, dan sampai di bagian ayat yang barusan kita baca. Di dalam pembahasan teologi ini merupakan seruan yang keempat. Tuhan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang mengejutkan, juga pernyataan yang penuh dengan misteri, dan pernyataan yang begitu dahsyat. Mengapa demikian? Karena ini adalah pernyataan Tuhan sendiri. Ini adalah pernyataan Allah sendiri, dan Allah sendiri menyatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sejenak kita mengakui bahwa ayat ini seolah-olah bisa menjadi bukti yang menyatakan bahwa Yesus bukan Allah. Buktinya apa? Buktinya dia sendiri berseru kepada Allah. Jadi dia bukan Allah. Nah, untuk pembahasan tentang hal ini sebenarnya dibahas di channel lain, yaitu ayat Alkitab yang sulit. Ya, coba lihat situsnya di bawah ini, di akun YouTube itu dibahas bagaimana pernyataan itu bukanlah bukti bahwa Yesus bukan Allah. Tetapi kita kembali kepada kebenaran kita. Kita tidak perlu meragukan tentang Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sejati. Dalam keberadaannya sebagai Allah yang sejati, Allah yang sempurna, Allah yang memiliki atribut-atribut yang maha sempurna, maha tahu, maha dahsyat, maha kuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Disebutkan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 14. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu diam di antara kita. Itu menunjuk kepada Yesus, Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 disebutkan, ia yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sesungguhnya dia adalah Allah, mengosongkan dirinya sendiri. Dalam bahasa Gerika, bahasa Yunani asli, diterjemahkan dari kata
ekenosen, dari kata dasar kenosis, itu tidak menunjukkan bahwa kealahannya kemudian berkurang, tetapi di dalam kapasitas kealahannya, ia rela harus membatasi dirinya, tidak menggunakan hak-hak utamanya sebagai Allah, dan ia rela menjadi manusia, ia membatasi dirinya. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes kembali, firman itu telah menjadi manusia. Inilah pernyataan yang mengungkap kepada kita, Allah telah berinkarnasi menjadi manusia. Kata inkarnasi sendiri dari dua kata, yaitu in dan karne. In ke dalam, karne daging. Jadi Allah yang adalah roh mengambil rupa menjadi manusia, masuk ke dalam daging manusia, dan disebutkan inkarne. Dia berinkarnasi, dan ketika dia berinkarnasi, dia mengenakan tubuh manusia yang sejati, walaupun di satu sisi dia tetap Allah yang sejati. Oleh sebab itu, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup di dunia 2000 tahun yang lalu adalah Allah yang sejati sekaligus sebagai manusia yang sejati. Dalam kapasitas dua natur ini, yaitu Allah yang sejati dan manusia yang sejati, dan dalam kodratnya sebagai manusia, dia berseru kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kita tidak perlu meragukan tentang pernyataan Tuhan itu. Bukan berarti bahwa dia bukan Allah, tetapi dia memiliki kodrat manusiawi yang patut kita akui dalam keadaannya sebagai manusia. Ia mengalami ketegangan yang luar biasa, dan dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berdoa berkali-kali di Taman Getsemane, dan dalam doanya itu dia mengalami ketegangan yang luar biasa. Sebagai Allah yang Maha Tahu, dia tahu penderitaan badani yang akan ia hadapi, dia tahu siksaan yang akan dia terima, sampai dia berkata, ya Tuhan, jikalau ini lalu daripadaku. Tetapi dia juga berkata, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Dan demikian juga di dalam kodratnya, di dalam naturnya sebagai manusia, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi ini pernyataan-pernyataan di dalam dua kodrat yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam natur kemanusiaan itu, dia berseru, Allahku, Allahku. Ini bukan berarti bahwa dia bukan Allah. Dia tetap Allah, tetapi dia punya natur manusia. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan, inkarnate. Dia mengambil rupa, dia mengenakan daging kemanusiaan, maka dia mengalami sakit sebagaimana manusia normal pada umumnya. Dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tadi kita katakan bahwa ini pernyataan yang penuh dengan misteri, ini pernyataan yang dahsyat. Mengapa demikian? Tuhan tahu betapa dia akan menderita, dan kita harus mampu menghayati hal-hal seperti ini. Betapa Tuhan mengalami hal yang menyakitkan. Yesaya menjelaskan bahwa kita mengira dia kena tulah sampai wajahnya kita tidak mampu kenali. Mengapa? Itu semua dilakukan untuk saya dan saudara. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Namun sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Namun dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Berdasarkan ayat yang barusan saya bacakan untuk kita, itu menunjukkan bahwa apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu merupakan pernyataan yang dahsyat. Mengapa? Karena pernyataan itu berhubungan dengan penderitaan yang dialami begitu dahsyat, supaya saya dan saudara yang seharusnya menerima hukuman itu, yang seharusnya menderita, yang seharusnya dipukul, disiksa, ditindas oleh karena pemberontakan kita, namun dia mengambil hukuman itu, merelakan ditimpakan ke atas dirinya,
supaya kita dibebaskan dari hukuman, supaya kita diampuni, dan kita hidup mulia bersama-sama dengan Tuhan Allah Tritunggal. Saudara-saudara, dikatakan juga penuh dengan misteri, karena pernyataan ini memberikan makna-makna yang luar biasa. Disebutkan di dalam ayat 45 Matius 27, kegelapan meliputi seluruh daerah itu mulai dari jam 12 sampai jam 3, dan mungkin bisa berlangsung seterusnya beberapa jam. Terjadi keadaan yang gelap, terjadi keadaan yang tidak normal. Situasi di situ tidak sedang baik-baik saja, tetapi Tuhan menanggung penderitaan demi saya dan saudara. Saya yang sering berkhianat ini, saya dan saudara yang sering meremehkan pengorbanan Kristus. Hendaknya kita sadar, hendaknya kita ingat kembali supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita mau mengucap syukur dan mau mengerti kehendak Tuhan. Maka perlu di tiap-tiap tahun kita merayakan hari kematian Tuhan. Kita merayakan Jumat Agung supaya ada momen, supaya ada kesempatan bagi kita mengambil waktu, merenungkan, menghayati bagaimana Tuhan telah mati bagi kita. Nah, misterinya bahwa kegelapan itu ada karya Allah yang sedang bekerja. Banyak para penafsir, banyak para ilmuwan mencoba membuat semacam pernyataan bahwa mungkin itu karena terjadi gerhana bulan kah, gerhana matahari dan sebagainya, atau mungkin terjadi badai hujan yang terjadi secara normal. Namun hal itu tidak cukup untuk menunjukkan bagaimana karya Allah sedang bekerja. Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, untuk sesaat Allah harus meninggalkan dia untuk menerima hukuman itu. Allah Bapa harus merelakan, mengizinkan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Dia harus menderita, dia harus disiksa sampai mati, dan sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Ini sesuatu yang dahsyat, ini sesuatu yang penuh dengan misteri, dan ini dilakukan oleh Allah. Maka kegelapan itu terjadi sebagai bagian dari karya Allah untuk penebusan saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah untuk momen Jumat Agung pada tahun ini, untuk kali ini, membawa kita kembali merenungkan, menghayati bagaimana Tuhan telah mengalami penderitaan sampai ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahwa Tuhan Yesus harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa, bahwa Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan badani yang luar biasa. Itu semua demi saya dan saudara, membawa kita kembali kepada Tuhan, membawa kita menghayati secara sungguh-sungguh dan mau hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah maknanya kita memperingati Jumat Agung. Inilah maknanya kita mengingat momen di mana Tuhan menderita supaya kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tinggalkan sifat-sifat sombong kita. Mengapa? Karena Tuhan sendiri mau rela berkorban, turun menjadi manusia. Dia adalah Allah yang dahsyat, menjadi manusia, sama dengan kita, menjadi hamba yang menderita, bahkan orang yang terkutuk di kayu salib, supaya saya dan saudara memperoleh pengampunan, memperoleh kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita menjadi anak-anak Tuhan. Allah menghendaki kita supaya kita hidup penuh dengan ucapan syukur, hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan, hidup berpadanan dengan kehendak Kristus, supaya kita memuliakan Allah seumur hidup kita, supaya kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, mengajak orang-orang kepada Tuhan, dan akhirnya nama Tuhan terus-menerus dipermuliakan. Memang kemuliaan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi kemuliaan Allah menyertai kita tatkala kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, inilah refleksi Jumat Agung untuk kita pada tahun ini. Biarlah Tuhan menolong kita hidup untuk memuliakan Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Hasratku, rinduku,